Pernah nggak sih kamu nyesel setelah ngomong sesuatu? Pasti pernah kan? Kita semua pernah. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sebuah kekuatan yang sering banget kita lupain, kekuatan untuk diam. Kenapa sih milih diam itu kadang jauh lebih bijak daripada ngomong ngalor ngidul? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Kita mulai dari sebuah kutipan dari Amsal yang jujur aja nusuk banget. Orang bebal pun akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Ini tuh bukan sekedar nyuruh kita buat jadi pendiam ya, tapi ini pengingat kalau diam yang disengaja itu bisa memancarkan kebijaksanaan, bahkan di saat kita lagi bingung mau ngomong apa. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud perkataan yang nggak bermanfaat itu? Jangan-jangan kita lebih sering ngucapin atau dengerin hal ini daripada yang kita sadari. Kita semua kan dikasih kemampuan luar biasa buat berkomunikasi. Tapi coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Seberapa sering sih kata-kata kita itu keluar gitu aja, tanpa dipikirin dulu efeknya apa? Ini tuh kayak anak panah yang dilepasin tanpa target yang jelas. Bahaya kan? Bisa-bisa malah melukai orang lain. Nah, contohnya apa aja? Ada obrolan basa-basi yang isinya kosong cuma buat ngisi waktu, terus ada keluhan yang diulang-ulang terus, tapi ndak ada solusinya. Dan yang paling parah, ada ucapan-ucapan nyelekit yang menyakiti hati. Saya yakin deh kita semua pernah ngalamin kan? Entah jadi yang ngomong atau jadi yang dengerin. Nah, setelah kita lihat masalahnya, sekarang gimana solusinya? Kuncinya itu bukan jadi orang yang pasif dan diam seribu bahasa. Bukan. Tapi jadi orang yang pinter milih momen. Justru seninya itu di sini. Tahu kapan waktunya kita harus diam. Ini persis seperti yang dibilang dalam kitab Pengkhotbah. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ini tuh kayak ritme kehidupan loh. Ada momen di mana suara kita penting banget buat ngomongin kebenaran, tapi ada juga momen di mana jawaban terbaik itu ya keheningan. Tantangannya adalah gimana caranya kita bisa peka sama ritme itu. Kelihatan kan bedanya? Di satu sisi kita diam buat ngehindarin konflik atau kata-kata yang cuma bikin suasana makin keruh. Di sisi lain, kita ngomong pas tujuannya jelas, buat ngebangun, buat ngasih semangat, buat nyampein kebenaran dengan cara yang baik. Jadi, yang paling penting itu adalah niat di balik setiap kata yang kita ucapkan, atau di balik keheningan yang kita pilih. Oke, terus kalau kita akhirnya mutusin buat ngomong, standarnya gimana? Gimana caranya kita mastiin omongan kita itu berisi, bukan cuma berisik, dan punya dampak yang positif ya? Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Wah, saya suka banget sama analogi ini. Coba deh bayangin, obrolan kita itu kayak masakan yang kita siapin buat orang lain. Rasanya hambar dan asal-asalan kah? Atau kita racik dengan bumbu kasih dan hikmat, biar jadi santapan yang enak dan nguatin buat yang dengerin. Jadi, pada akhirnya tujuan kita ngomong itu jelas banget. Kata-kata kita itu harusnya ngebangun, bukan ngeruntuhin. Ngasih pencerahan, bukan bikin bingung. Dan yang paling penting ya, menciptakan kedamaian, bukan malah bikin keributan. Itulah standar emasnya. Satu kalimat yang benar-benar tulus dan penuh makna, itu nilainya jauh-jauh lebih berharga daripada 1000 kata yang isinya kosong melompong. Ini pengingat yang kuat banget buat kita kalau yang penting itu kualitas, bukan kuantitas. Yuk, buat setiap kata kita jadi berarti. Sekarang kita balik lagi fokus ke soal diam. Diam itu bukan berarti kosong loh. Justru sebaliknya, di dalam keheningan itu ada kekuatan yang luar biasa. Coba bayangin, pas kita berhenti ngomong, kita itu sebenarnya lagi ngebuka sebuah ruang. Ruang buat apa? Ruang buat dengerin orang lain lebih dalam lagi. Buat mikir dulu sebelum langsung bereaksi. Dan yang paling penting, ruang buat bener-bener ngertiin orang lain, karena pikiran kita nggak lagi sibuk nyiapin kalimat balasan berikutnya. Nah, ini dia. Ada satu filter simple yang bisa kita pakai tiap hari. Apakah yang mau saya omongin ini lebih baik daripada diam? Coba deh tanyain itu ke diri sendiri sebelum ngomong. Kalau jawabannya enggak, atau bahkan kita ragu, ya udah, mungkin lebih baik diam aja. Jadi, gimana cara kita ngelatihnya? Ada 3 langkah gampang. Pertama, mikir dulu. Ambil jeda sebentar sebelum ngomong. Kedua, pakai kata-kata buat membangun, bukan menghancurkan. Dan ketiga, jaga. Sadar kalau mulut kita ini kayak gerbang yang perlu dijaga baik-baik. Ingat ya, ini bukan sulap yang bisa berubah dalam semalam, tapi ini latihan disiplin yang perlu kita lakuin terus-menerus. Sebagai penutup, saya mau ngajak kamu buat mikirin satu hal. Dalam hidup kamu sekarang, mungkin di kerjaan, di rumah, atau pas lagi sama teman-teman, kira-kira di momen apa keheningan justru bisa jadi kekuatan terbesar kamu? Coba deh renungin. Makasih banyak ya udah menyimak.